Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kawahyuni dengan NIM 2013 9404030 dalam mata kuliah Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem budidaya kacang panjang. Nah, kacang panjang atau Vigna sinensis digolongkan ke dalam famili Leguminosa. Biasanya dimanfaatkan petani sebagai tanaman sela untuk memulihkan kandungan nitrogen tanah. Selain bermanfaat sebagai tanaman sela, biasanya budidaya kacang panjang sangat potensial secara ekonomi. Nah, kacang panjang itu sendiri merupakan sayuran yang sangat populer di Asia Tenggara dan Asia Timur. Biasanya kacang panjang itu bisa diolah, dimasak, bisa ditumis untuk sayur, dan bisa juga dimakan langsung sebagai lalapan, bisa juga dimakan mentah sebagai lalapan. Nah, cara dia itu tumbuh yaitu dengan cara memanjat atau melilit. Nah, selanjutnya ada kegiatan sistem budidaya. Yang pertama ada kegiatan pengolahan tanah. Nah, dalam pengolahan tanah itu biasanya pembajakan itu diperlukan apabila budidaya kacang panjang dilakukan di tanah sawah atau tanah padat. Sedangkan apabila tanahnya itu sudah gembur, itu nggak perlu dilakukan pembajakan lagi. Bedengannya itu dibuat di atas tanah yang sudah dibajak atau tanah yang sudah gembur. Tanah yang dibuat bedengan diusahakan sehalus mungkin agar perakaran tanaman itu dan drainasenya itu berkembang dengan baik. Nah, biasanya di pembuatan bedengan itu dilakukan pemupukan awal. Pemupukan awalnya itu bisa dilakukan dengan pupuk kompos. Misal pupuk dari kotoran ayam, kotoran kambing, atau kotoran sapi itu bisa biasanya dengan perbandingan 1:1. Selanjutnya ada penanaman benih. Jarak tanam kacang panjang adalah 40 cm antar baris dan 30 cm dalam baris. Jadi dalam satu bedengan terdapat 2 baris. Lubang dibuat dengan cara ditugal pada setiap bedengan dengan memperhitungkan jarak tanam di atas. Kemudian masukkan 2 sampai dengan 3 biji benih kacang panjang pada setiap lubangnya. Kemudian tutup dengan tanah. Kebutuhan benih untuk 1 hektar itu sekitar 50 kg. Nah, untuk penanaman benih ini tidak perlu dilakukan penyemaian ya. Biasanya itu nggak perlu dilakukan penyemaian, bisa langsung tanam aja gitu. Itu lebih efektif. Dan pemilihan bijinya itu bisa dengan dilihat dari segi fisiknya yang mengkilap. Dan biasanya kalau yang biji kacang panjang yang baik itu ketika direndam itu dia tenggelam, tidak mengapung. Itu cara memilih benih yang baik. Selanjutnya ada kegiatan perawatan. Perawatan yang harus diperhatikan adalah penyiraman atau pengairan. Pada lahan beririgasi, penyiraman bisa dilakukan dengan menggenangi lahan dengan air. Setelah tanah dirasa lembab, air dikeluarkan lagi. Pada lahan tak ada hujan, terutama saat awal pertumbuhan benih, penyiraman itu harus dilakukan secara manual. Biasanya ketika tanaman kacang panjang itu sudah berumur sekitar 15 sampai dengan 20 hari, itu biasanya bisa dilakukan pemupukan tambahan dengan pupuk kompos. Biasanya segitu. Dengan jumlah itu biasanya 20 ton per hektar dengan cara disebar sekitar tanaman. Nah, ini cara pemasangan lenjer bambu. Setelah pemupukan susulan, pasang lenjeran bambu pada setiap bedengan karena kacang panjang sudah mulai membelit di kayu-kayunya itu. Lenjeran merupakan sebuah potongan bambu sepanjang 2 meter dengan lebar kira-kira 2 cm. Cara memasang lenjeran adalah dengan menancapkan satu lenjeran sedalam 10 sampai dengan 15 cm di sekitar tanaman. Satu lenjeran untuk satu tanaman. Setelah lenjeran ditancapkan, gabungkan 4 lenjeran yang saling berdekatan pada ujung bagian atasnya, kemudian diikat. Lakukan kegiatan ini seterusnya pada setiap 4 lenjeran. Nah, di dalam budidaya kacang panjang ini tentunya ada hama dan penyakit. Hama yang sering dijumpai pada budidaya kacang panjang antara lain
Yang pertama itu ada kutu hitam dan kutu putih, yang kedua kepik daun, yang ketiga penggerek polong, dan yang keempat ulat gerayak. Dan untuk penyakit yang biasanya dijumpai pada budidaya kacang panjang adalah penyakit karat dan bercak daun Cercospora. Namun penyakit pada kacang panjang biasanya itu lebih jarang ditemukan dibandingkan dengan serangan hama. Nah, jika ada hama tentunya ada pengendaliannya. Penanganan hama dan penyakit yang dapat dilakukan dalam budidaya kacang panjang secara organik hanya menggunakan pestisida hayati seperti larutan gadung dan kipait. Namun biasanya penanganan dengan pestisida hayati tidak berlangsung lama. Oleh karenanya penanganan secara manual lebih efektif dengan cara pengambilan hama secara manual sangat mungkin dilakukan. Selanjutnya ada kegiatan panen. Budidaya kacang panjang biasanya itu sudah siap panen setelah 45 sampai dengan 50 hari. Buah yang siap dipanen berwarna hijau keputihan. Cara panen dilakukan dengan cara dipetik. Biasanya periode panen kacang panjang dalam satu kali siklus budidaya sebanyak 15 sampai dengan 18 kali. Hasil produksi kacang panjang bergantung pada banyak variabel, diantaranya jenis varietas tanaman, mutu benih, dan pemeliharaan. Budidaya kacang panjang yang baik menghasilkan panen lebih dari 35 ton per hektar. Cara memetik buah saat panen menentukan produktivitas panen berikutnya. Ada dua cara untuk memetik buah kacang panjang. Pertama, mematahkan tangkai buah ke arah yang berlawanan dengan lekukan buah yang menempel pada buah. Kedua, dengan cara memutar buah hingga terlepas dari tangkainya. Kedua cara tersebut bisa menghindarkan kerusakan pada bunga atau buah yang belum siap panen. Nah, ini sangat diperlukan karena ini akan berpengaruh untuk panen berikutnya. Otomatis dengan cara yang benar, maka hasil panen berikutnya juga akan maksimal. Selanjutnya ada kegiatan pasca panen. Yang pertama yaitu pengumpulan. Nah, setelah selesai panen, kacang panjang dikumpulkan di tempat penampungan, lalu dicuci dan ditiriskan. Nah, selanjutnya kegiatan penyortiran, yaitu kegiatan memisahkan kacang panjang yang baik dengan yang rusak. Kacang panjang dipilah antara yang baik dan yang cacat. Polong yang cacat berbintik hitam, berlubang atau busuk itu disisihkan dari yang baik. Selanjutnya pasca panen, yaitu kegiatan penyimpanan. Untuk mempertahankan kesegaran penyimpanan sementara sebelum dipasarkan sebaiknya di tempat yang teduh. Penggunaan remukan es atau lemari pendingin. Selanjutnya yaitu kegiatan pengemasan dan pengangkutan. Kacang panjangnya itu diikat dengan bobot maksimal biasanya 1 kilo. Ikatan dikemas dalam karung goni yang berventilasi atau dikemas dalam kantong plastik polietilin. Alat angkut yang digunakan itu dapat dengan cara dipikul atau menggunakan jasa kendaraan atau alat transportasi lainnya. Selanjutnya, manfaat dari kacang panjang. Kacang panjang itu sayuran yang sangat sehat ya. Dia itu mengandung beta karoten, klorofil, vitamin B dan B2, serat, serta pektin. Sayuran ini berguna untuk mengendalikan kadar gula darah, mengatasi hipertensi, memperkecil risiko stroke dan serangan jantung, serta meningkatkan fungsi organ pencernaan, menurunkan risiko kanker, dan membantu mengatasi sembelit. Kacang panjang ini juga memiliki sifat diuretik atau peluru kencing tingkat sedang. Nah, di beberapa negara kacang panjang itu digunakan untuk mengobati rematik, artritis, dan gangguan saluran kemih. Sayuran ini berkhasiat untuk menjaga kulit dari gangguan jerawat, membantu pemulihan luka bakar, peluruh air seni, mengatasi diare, eksim, gangguan ginjal, gatal-gatal, dan lainnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.